Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya, baik yang berada di tanah air kita tercinta Indonesia ini dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam pertolongan dan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya beserta keluarga diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat, yang dipakai untuk beribadah dan berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudaraku semuanya diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel kami. Terima kasih banyak sudah setia menonton video-video kami, sudah setia mendukung channel YouTube kami. Dan pada topik kali ini kita akan membahas tentang Presiden Indonesia yang nanti akan dilantik ini. Kita akan coba tanya sisi goibnya nanti seperti apa. Kita akan lakukan proses mediumisasi. Untuk mempersingkat waktunya saudaraku, kami mohon doanya agar dalam proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Oke, akan kita lakukan dahulu untuk proses mediumisasinya. Sudah siap, Mas? Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta agar tubuhnya mediator di depan saya ini dibersihkan dari segala macam jin, setan, suluman, iblis, seluruhnya yang ada di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Saya minta seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya terikat terantai, seluruhnya keluar dari tubuhnya mediator. Allah tidak bisa kembali sampai hari kiamat. Diberikan benteng yang berlapis-lapis, benteng yang tidak bisa ditembus oleh segala macam penyusup atau goib apapun yang berusaha masuk, kecuali yang saya maksud saja. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nur Cahya Nirwana, Assalamualaikum malaikat. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, tolong dihadirkan salah satu goib muslim di Nusantara ini yang bisa menceritakan tentang presiden yang akan dilantik nanti. Keadaan Nusantara akan seperti apa? Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, tolong hadir. Tolong hadir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Saya minta masuk dalam tubuh mediator di depan saya ini. Kuasai tubuhnya mediator di depan saya. Kuasai jasadnya sinkron dengan tubuhnya mediator. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya minta agar jika yang masuk dalam tubuhnya mediator ini penyusup atau apapun yang bukan saya maksud, otomatis tubuhnya langsung meledak, hancur, terlempar keluar dari tubuhnya mediator. Allah. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa Indonesia,
bahasa manusia dengan jelas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan Mbah siapa ini? Mbah Roko. Mbah Roko dari mana ini, Mbah? Saya dari Pulau Jawa ini. Ini wujudnya apa ini, Mbah Roko ini? Saya sebagai dari golongan jin. Sudah muslim Anda, Mbah? Alhamdulillah sudah. Mohon maaf sebelumnya, Mbah. Kalau Anda memang sudah benar-benar muslim, silakan Anda membaca 2 kalimat syahadat terlebih dahulu agar biar lebih mantap, lebih jelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Terima kasih kembali, Mbah. Kira-kira ada perlu apa, saudaraku? Ya, kami mau dialog dengan Anda ini, mau tanya tentang Indonesia ini kan sebentar lagi akan ada pelantikan pemimpin yang baru, dan pemimpin baru itu sudah terpilih, tinggal pengesahan saja. Nah, nanti kedepannya setelah dipimpin pemimpin yang baru itu Indonesia akan seperti apa, Mbah? Barangkali Anda bisa menceritakan, silahkan. Mulai dari Pulau Jawa ini akan banyak terjadi bencana alam, kerusakan di mana-mana. Loh, maksudnya gimana, Mbah? Kenapa kok seperti itu, Mbah? Karena presiden yang berikutnya yang akan memimpin Indonesia ini akan lebih mementingkan golongannya sendiri. Orang-orang dari luar negeri akan terjadi peperangan yang akan terjadi. Maksudnya peperangan dengan siapa, Mbak? Dari negara-negara yang berada di sekitar Indonesia ini. Semuanya akan mulai berperang satu sama lain, memperebutkan wilayah sekeliling Nusantara ini. Akan terjadi peperangan yang hebat di utara Indonesia. Jadi bukan hanya 2 negara berarti ya? Bukan hanya 2 negara.
awalnya memang berasal dari dua negara tersebut. Tetapi dari dua negara tersebut dibantu oleh negara-negara lain yang ikut campur untuk beradil di dalam peperangan itu. Kalau kembali ke tanah Jawa tadi seperti apa, Mbah? Di tanah Jawa akan dibersihkan seluruh umat manusia yang mengotori tanah Jawa. Akan dibersihkan semuanya untuk menunggu pemimpin akhir zaman yang akan datang. Nanti ketika waktunya sudah tiba. Semua itu akan terjadi. Bencana-bencana, banjir, tornado, hingga tsunami semuanya akan datang saat waktunya tiba. Berarti memang itu pembersihan ya, Mbak ya? Kalian sebagai umat manusia seharusnya sudah mempersiapkan diri mulai saat ini agar di masa depan nanti kalian tidak mengalami ikut ke dalam golongan yang dolim, golongan orang-orang yang merugi di akhir zaman. Dan tadi ada menyebut apa, akan ada pembersihan dari orang-orang yang mengotori tanah Jawa ini dan akan digantikan pemimpin yang baru, yaitu pemimpin akhir zaman akan muncul. Nah, itu masih dalam masa kepemimpinan pemimpin ini atau setelahnya, Mbak? Setelahnya, di pemimpinan ini Indonesia akan kacau. Seluruh suku-suku di Indonesia akan terpecah belah. Mulai dari barat hingga ke selatan, semuanya akan terpecah belah, bukan malah bersatu. Ini kan sesuai aturan kan, biasanya kan pemimpin ini kan lamanya 5 tahun ya. Nah itu nanti apa, kedatangan pemimpin akhir zaman itu pas di masa 5 tahun itu sendiri atau setelah 5 tahun itu, Mbak? Setelah 5 tahun berikutnya, pemimpin akhir zaman akan datang untuk menegakkan agama yang berada di Nusantara ini, untuk mempersatukan seluruh umat Islam yang berada di dunia. Semuanya akan bersatu setelah pemimpin itu datang. Kalian umat manusia harus mempersiapkan mulai sekarang. Ingatlah dosa-dosa yang pernah kalian lakukan. Taubatkanlah dosa-dosa itu.
sebelum waktunya tiba. Insya Allah. Oh iya, dalam masa kepemimpinan presiden yang baru ini nanti Indonesia akan tambah lebih makmur atau Akan terpecah belah. Semuanya Indonesia, suku-suku, bahkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini akan diambil oleh negara-negara lain. Lalu budaya-budaya dari luar akan masuk semuanya ke Indonesia. Dari situlah mulai terpecahnya Indonesia ini. Nah, dari ekonominya gimana, Mbak? Maksudnya harga-harga pangan itu nanti sembako itu akan lebih murah atau Semuanya akan naik. Banyak orang-orang yang bahkan 1 minggu tidak makan sesuap nasi karena harga-harga pangan semuanya akan naik. Ekonomi akan kacau. Rakyat miskin semuanya akan menderita. Dan orang-orang kaya yang memiliki kedudukan itu akan banyak mendapatkan uang dari rakyat miskin. maksud Anda yang kaya jadi semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin gitu ya? Iya, benar sekali. Nah itu memang masalahnya apa, Mbak? Kok malah seperti itu, Mbak, Indonesia? Apa memang sudah waktunya atau faktor pemimpinnya atau faktor rakyatnya sendiri? Dari karakter kepemimpinan yang saya lihat, dari kepemimpinan orang yang akan menjadi calon presiden berikutnya. Tapi kan beliau yang mendukung banyak, Mbak. Benar. Beliau, orang itu memang mendapat dukungan banyak. Tetapi orang-orang yang mendukungnya hanya orang-orang elit yang mempunyai kedudukan. Bukan orang-orang kelas menengah ke bawah. Bukan rakyat-rakyat yang miskin. Iya, tapi dalam kenyataannya itu, dalam pemilihan itu di desa-desa, di rakyat-rakyat kecil itu banyak yang milih beliau loh, Mbak. Rakyat-rakyat itu hanya memperdulikan uang yang mereka dapat dari hasil suap. Maksudnya suap gimana, Mbak? Barang siapa pemimpin yang memberikan uang lebih banyak, maka mereka akan memilih pemimpin itu. Tetapi mereka tidak mengetahui dampak dari memilih pemimpin tersebut. Berarti ya yang salah ya termasuk yang milih juga tuh, Mbak? Bukan hanya pemimpinnya tuh, Mbak? Oh. Benar. Iya, kalau memang ada yang disuap terus dia mau, berarti kan dari rakyatnya sendiri yang mau disuap kan ya juga nggak benar berarti. Mereka hanya rakyat yang mempunyai kedudukan. Tetapi rakyat-rakyat yang miskin sesungguhnya
tidak terlalu mengetahui, tidak terlalu memikirkan dampak dari memilih pemimpin itu. Jadi taunya dapat uang gitu aja ya? Ya, para petani-petani, mereka hanya dimonopoli oleh pemimpin-pemimpin dari desa mereka. Mereka diperintah untuk memilih pemimpin, tetapi tidak memikirkan dampak dari memilih pemimpin tersebut. Karena mereka yang mereka ketahui hanya uang. Karena mereka hanya membutuhkan uang, rakyat miskin tidak terlalu memperdulikan politik yang terjadi. Ya kasihan juga sebenarnya Mbak ya. Jadi karena ketidaktahuan tadi malah menimbulkan efek, akhirnya mereka sendiri yang jadi korban ya Mbak. Iya, karena dibodohi oleh pemimpin yang berada di desa mereka. Mereka semua nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Mulai dari situ akan muncul bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini. Semuanya akan terjadi. Tunggu saja waktunya. Ketika sudah tiba. Jadi sekarang sudah mulai muncul bencana-bencana yang terjadi. Namun itu hanya peringatan untuk kalian makhluk manusia untuk segera bertaubat. Jadi intinya yang bencana-bencana yang sekarang itu masih belum seberapa gitu ya Mas? Belum seberapa. Banjir. Dan kita lihat semuanya. Itu sudah besar loh efeknya Pak. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang terjadi dari penglihatan saya, yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Tahun yang terjadi saat ini hanyalah peringatan. Kalau kita lihat itu sudah parah, itu termasuk banjir di Demak, di Kudus juga, barusan juga di Bengawan Solo yang beberapa hari yang lalu, sama yang sebelumnya itu yang kejadian angin tornado yang parah di Bandung juga itu. Berarti itu belum seberapa ya Mbak? Karena orang-orang elit itu berasal dari tanah Jawa yang berada di Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, hanya akan menerima dampaknya dari orang-orang elit yang berada di Pulau Jawa. Nah terus ini kan ada rencana ibu kota kan akan dipindah di Kalimantan Mbak. Itu nanti ke depannya gimana Mbak? Apa jadi itu Mbak? Jadi, namun mulai dari sana akan terjadi perpecahan. Mulai dari timur
Timur, Pulau Kalimantan, lalu akan merembet sampai ke Pulau Jawa. Akan terjadi perperangan yang begitu dahsyat. Nanti juga akan menimbulkan dampak bagi rakyat-rakyat yang tidak tahu atas pekerjaan orang elit politik. Banyak sekali huru-hara nantinya ya. Semuanya akan terpecah belah. Nah terus solusinya gimana Mbah untuk kita semua ini Mbah? Untuk kita juga nanti yang nonton video ini, pesan-pesan yang bagus untuk kita itu gimana itu? Harus seperti apa kita itu? Barangkali Anda bisa memberikan saran. Silakan sesuai yang Anda ketahui. Mungkin pesan yang dapat saya sampaikan, karena pemimpin sudah terlanjur terpilih dan akan segera dilantik. Tidak ada yang dapat saya sampaikan untuk mencegah semua itu terjadi. Kalian hanya mampu cepat-cepat untuk segera bertaubat. Kuatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian. Nah kalau untuk kita yang masih awam, belum punya guru gimana Pak? Carilah guru yang benar, yang mengajarkan kebenaran. Nanti akan datang pemimpin akhir zaman. Maka saat ini kuatkanlah iman kalian sebagai rakyat Indonesia. Tunggulah pemimpin itu muncul yang akan menegakkan kebenaran. Karena pemimpin itu adalah berada di Nusantara ini. Beliau ketika dilihat oleh mata kalian, mata manusia ya, mata yang penuh dosa, akan mengira sebagai orang itu adalah orang biasa. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang akan menegakkan keadilan di akhir zaman nanti. Kuatkanlah iman kalian. Tunggulah pemimpin
yang akan datang itu. Iya. Agar kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang akan selamat di akhir zaman. Semua itu sudah dipastikan dan akan terjadi. Beliau berarti benar-benar dari Nusantara ini, Mbak ya? Benar. Kami kira itu sama ya yang dikira kebanyakan orang itu ya dari daerah Arab sana, Mbak. Kami kira, Mbak. Bukan berarti. Bukan. Ya, Mbak, terima kasih banyak kalau gitu, Mbak. Sudah diberikan masukan-masukan, saran-saran, diberikan pengetahuan-pengetahuan. Sama-sama. Ya, mohon maaf kalau sekiranya kami mengganggu waktu Anda istirahat atau waktu Anda bertugas. Kami mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama, saudaraku. Saya dari golongan jin, hanya bisa untuk mengingatkan kepada golongan manusia seperti kalian-kalian ini. Iya, Mbak. Ya sudah, jika Anda mau kembali silahkan. Jadi sudah sangat banyak tadi yang sudah Anda ceritakan, sudah cukup jelas. Masukan-masukannya juga sangat bermanfaat buat kita semua nantinya. Terima kasih. Saya senang sekali bisa berbincang dengan saudara. Ya, sama-sama, Mbak. Saya izin pamit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jenis sang nur cahaya nirwana, saya minta agar seluruh roh dan seluruh sukmanya mediator yang asli seluruhnya 100% kembali ke jasadnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sama. Alhamdulillah, proses mediumisasi sudah berjalan dengan lancar. Dan dari video ini kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang sangat bermanfaat buat kita semua, yaitu kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak mempersiapkan diri. Jadi entah nanti kedepannya seperti apa, yang penting kita itu mempersiapkan diri. Jadi dari video ini tidak harus kita yakini, yang penting itu gimana kita menyikapinya, gitu aja. Jadi tidak usah kita berdebat masalah itu salah, itu benar. Yang penting itu kita kembali ke diri kita masing-masing, kita introspeksi, kita banyak-banyak bertaubat. Tidak ada manusia yang sempurna, kita semua juga banyak dosa, banyak salah. Siapa juga orang yang bisa menjamin dirinya tanpa dosa, juga tidak ada. Yang paling penting itu kita banyak-banyak bertaubat mulai sekarang ini. Kita istilahnya menyadari dosa-dosa kita, dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Pasti setiap hari kita itu tidak jamin kita tidak
kita lepas dari dosa itu tidak jamin. Yang penting kita banyak bertaubat. Dan dari video ini kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya. Video ini tidak mewakili suatu kebenaran. Kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon undur diri dahulu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.